Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya Fadil dan kita masih membuat project TypeScript kita masih dalam kasus yang sama, yaitu menabung harian. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat tampilan yang cukup sederhana, bagaimana kita membuat dua hal. Yang pertama yaitu untuk input nominal dan untuk menampilkan daftar tabungan, ya. Dua fungsional yang sebenarnya sederhana saja gitu. Nah, cuman fungsional ini belum kita jalankan ya. Jadi kalau misal kita mau pilih tanggal, kita masukkan nominal, kita klik simpan, belum terjadi apa-apa di sini ya. Karena kita belum menambahkan interaktivitas kita. Nah, interaktivitas ini yang kita gunakan sebenarnya JavaScript. Cuman untuk kali ini kita akan menggunakan TypeScript yang akan dikompilasi menjadi JavaScript. Nah, teman-teman silakan buka kembali project-nya, dan kalau misalkan teman-teman ingin melakukan modifikasi terlebih dahulu tampilannya, kalau teman-teman ingin mengubah style menjadi yang lebih bagus, silakan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ikuti lagi lanjutannya, teman-teman bisa saksikan video ini. Nah, sekarang kita akan fokus untuk menambahkan fungsionalitas. Jadi teman-teman buka lagi kode editornya, kemudian kita kembali ke File Explorer dan kita akan buka script.ts. Ingat, script.ts ya. Kita buka file TypeScript-nya. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah kita tampilkan terlebih dahulu list dari tabungan ini ya. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita akan menggunakan DOM ya. DOM itu dokumen object model. Bagi teman-teman yang pernah belajar tentang JavaScript DOM, dia adalah salah satu cara kita untuk memanipulasi elemen. Artinya kita bisa menampilkan elemen, menambahkan elemen, ataupun kita bisa menghapus elemen. Atau kita bisa mengupdate tampilan HTML sesuai dengan keinginan kita ya. DOM tuh secara umum seperti itu. Nah, untuk menampilkan daftar tabungannya, tentu kita perlu struktur data terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita pelajari di sebelumnya, cara kita mendeklarasikan tipe, kali ini kita akan mendeklarasikan sebuah tipe yang bertipe objek. Cara kita mendeklarasikan tipe data yang bisa kita tentukan sendiri dengan objek, itu kita dapat menggunakan keyword type maupun menggunakan interface. Nah, untuk kali ini kita akan gunakan keyword interface. Jadi teman-teman ketikkan saja interface, kemudian diikuti dengan nama interface-nya. Umumnya, standar penulisan nama interface itu kita awali dengan huruf I besar. Ya, kalau diawali huruf I besar, kalau kita ingin memanggilnya, maka kita sudah tahu, oh, dia adalah suatu interface. Nah, interface di sini apa yang ingin kita buat? Kita buat namanya misalkan I tabungan. Kemudian buka kurung awal seperti ini. Nah, kita lihat struktur data apa yang ingin kita tampilkan. Kalau berdasarkan dari tampilan ini, itu hanya butuh dua properti saja. Kita buat yang sederhana saja. Yang pertama tanggal, dan yang kedua adalah nominal. Jadi kita buat di sini tanggal. Tanggal kita buat tipenya date. Tapi nanti ketika kita tampilkan, nanti kita akan lakukan format penanggalannya. Kemudian di sini ada nominal. Nominal karena kita ingin menyimpannya dalam bentuk angka, maka buat di sini tipenya number. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat beberapa sampel data ya. Jadi kita buat misalkan cons tabungan sama dengan dia adalah array.
Nah, array ini nanti setiap itemnya dia berbentuk objek. Dan tipe objeknya kita harus mengikuti interface-nya atau mengikuti strukturnya dari interface i-tabungan. Jadi cara kita menambahkan tipenya setelah nama variable, kalau teman-teman ingat, berikan titik 2, kemudian deklarasikan tipenya apa secara eksplisit, yaitu i-tabungan, terus kurung siku. Artinya kita mau membuat array of struktur dari i-tabungan. Kemudian di dalamnya kita bikin item array of object. Ya. Untuk sampelnya kita buat sebanyak 3 dulu. Ya. Yang pertama kita punya properti tanggal. Tanggalnya karena dia tipenya date, maka kita buat menggunakan object date. Gunakan keyword new, date. Kemudian di sini kita buat tahunnya berapa. Misalnya 2023. Kemudian bulannya berapa. Nah, kalau bulan, ini khususnya kita mulai dari 0. Kalau dia 0, dia adalah Januari. Maka Desember adalah angka 11. Nah, kalau misalkan sekarang bulan Juli, Juli itu bulan ke-7. Maka di sini parameter selanjutnya adalah kalau bulan Juli 6. Ya, karena Januari dimulai dari 0, ya. Kemudian di sini tanggalnya. Kalau tanggalnya tetap dimulai dari 1. Nah, misalkan hari ini tanggal 10. Misalkan kita mau membuat record tabungan di tanggal 8 yang lalu. Ya, seperti ini juga bisa. Kemudian, di sini ada nominal. Berapa nominalnya? Ya, misalkan kita buat 125.000 misalnya. Seperti ini. Nah, setelah itu tanda koma, kita bikin satu objek yang baru atau bisa kita duplikat. Ya. Cara duplikatnya, kursor dipastikan di baris ini tanpa harus kita blok. Kemudian tahan Alt, Shift, kemudian panah bawah. Ini untuk melakukan duplikasi. Ya. Kita duplikat Alt, Shift, bawah, tanda panah bawah sekali lagi. Nah, di sini kita buat tanggal 9, di sini tanggal 10. Nah, nominalnya misalkan kita bikin berapa? 100.000. Terus di sini kita bisa bikin 5.000. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat dua buah fungsi untuk nge-load tabungan dan untuk nge-load tabungan untuk setiap barisnya. Ya, kita akan buat dua fungsi itu. Nah, fungsi itu kita akan buat menggunakan arrow function. Ya, caranya teman-teman bisa ketik cons. Misalkan untuk nge-load tabungannya, yaitu untuk nge-load tabel ini, kita buat nama variabel misalkan load tabungan. Baru kita buat fungsinya apa. Kemudian, kita buat satu fungsi untuk menampilkan, untuk melakukan load tabungan juga, tapi untuk setiap barisnya. Ya. Sebenarnya teman-teman bisa untuk membuat fungsi load tabungan tanpa membuat fungsi load tabungan per barisnya, bisa dibuat di sini semua. Cuma karena kita mau bikin kodenya mudah dibaca, maka kita buat saja dalam satu fungsi terpisah. Kita buat namanya load tabungan item atau load tabungan row, terserah namanya ya. Kalau ini untuk menampilkan baris datanya, tapi dengan sekali lagi modifikasi DOM ya. Nah, untuk nge-load item atau nge-load, kita mau nge-load tabungannya, kita mulai dari sini dulu. Pertama, sebenarnya ini yang ingin kita lakukan, kita ingin menambahkan satu buah elemen TR. Ya, awalnya elemen ini kosong di dalam tbody. Pertama kita lakukan seleksi DOM yang tabel ID-nya tabel daftar tabungan. Kemudian kita telusuri juga elemen tbody-nya.
kemudian nanti di dalamnya kita akan menambahkan elemen baru seperti ini. Nah, artinya setiap TR kan dia adalah satu buah data, satu buah objek tabungan, ya. Jadi kalau misalkan kita buat sampelnya ada 3, maka di sini nanti akan dibuat 3 buah TR. Gitu. Kita buat 3 buah TR seperti ini, misalnya, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, oke. Pertama, ini teman-teman bisa hapus terlebih dahulu, atau kita komentari dulu saja, tidak masalah, ya. Nah, sekarang kita telusuri dulu DOM-nya. Kita telusuri table, dan kita telusuri sampai T-body-nya dulu, oke? Jadi, caranya, kita buat, kalau cara menyeleksi DOM, teman-teman bisa gunakan dokumen, titik, query, selector, ya. Query selector, karena kita mau mespesifikkan mengambil T-body, lebih baik spesifik mulai dari table ID-nya dulu, baru di sini kita telusuri T-body. Jadi, kalau kita mau menyeleksi ID, kita gunakan tanda pagar, sama seperti CSS selector. Nah, nama ID-nya table daftar tabungan. Table daftar tabungan. Kemudian spasi, artinya kita mau telusuri apa lagi di dalam table ini, kita telusuri T-body-nya. Telusuri T-body. Nah, kemudian kita simpan di dalam sebuah variabel, misalkan const, nama variabelnya tabungan body, misalnya. Seperti itu, ya. Nah, kemudian apa? Di dalam body ini, kita akan lakukan pengulangan, looping terhadap data sampel tabungan ini. Jadi, kita bisa gunakan for of, ya. Jadi, teman-teman tinggal tulis for, dalam kurung, kemudian variabel untuk iterasinya apa? Nah, kita misalkan gunakan const t of tabungan. Seperti ini. Jadi, dari tabungan ini, maka setiap item objeknya itu kita ambil satu-satu ke dalam T. Maka apa yang kita lakukan di sini? Yang kita lakukan adalah kita akan melakukan append. Append itu seperti append dia punya elemen setiap TR-nya. Nah, di sini nanti kita akan membuat load tabungan item yang akan nge-return setiap table row-nya, ya. Oke, sebelum kita melakukan looping, kita akan membuat load tabungan itemnya, ya. Untuk nge-load tabungan itemnya, itu kita butuh satu parameter tabungan item, yaitu iTabungan. Dia adalah interface dari iTabungan, artinya dia menerima nanti data objek yang strukturnya iTabungan. Nah, di dalamnya kita seleksi TR-nya. Nih, kita seleksi TR-nya terlebih dahulu. Jadi, lebih tepatnya karena kita mau menambahkan TR, kita mau menambahkan sebuah table row di dalam body, maka kita buat elemennya, ya. Nah, di sini kita akan gunakan dokumen titik create element, nama elemennya TR, ya. TR ini nanti kita akan masukkan ke dalam T-body yang sudah kita seleksi, tapi itu nanti, ya. Nah, di sini kita simpan dalam konstanta, misalkan tabungan TR, ya. Ini kita bukan menyeleksi, tapi kita akan membuat TR elemen, tapi isinya masih kosong. Kemudian, di dalam TR kan, dia pasti ada TD. TD ini adalah sel dari datanya. Nah, kita butuh berapa TD? Nah, kita butuh 2 buah TD untuk setiap row-nya. Nah, maka di sini kita akan buat 2 buah TD. TD pertama untuk menampilkan tanggal, TD yang kedua untuk menampilkan nominal.
Nah, mari kita buat satu buah TD. TD pertama, ini misalkan tabungan tanggal TD. Nah, di sini kita juga membuat elemen baru dengan cara dokumen create element, elemennya TD. Kemudian kita buat TD untuk nanti menampilkan nominal. Jadi kita buat const tabungan nominal TD, dokumen create element, bikin satu buah TD lagi. Nah, setelah itu kita masukkan teksnya, ya. Kita masukkan teksnya. Jadi kita sudah buat TD yang kosong, ya. Jadi nanti dia punya TD seperti ini. Cuman di sini dia awalnya masih kosong di dalamnya, belum ada apa-apa, ya. Begitu juga yang untuk TD yang nominal. Nah, sekarang kita mau menuliskan sesuatu gitu. Jadi ini misalkan kita simulasikan TD seperti ini. Nah, kita mau tuliskan sesuatu. Yang pertama untuk nampilin tanggal, misalkan tanggal 10 Juli 2023 yang nanti kita akan buat fungsi untuk pemformatannya. Nah, di sini kita panggil si tabungan tanggal TD yang sudah kita buat. Terus kita inner text. Karena kita mau menambahkan teks di dalam elemen TD-nya, kita gunakan inner text. Dan ini berlaku untuk elemen apapun yang di dalamnya adalah bisa menerima teks. Nah, kita masukkan teks, misalkan di sini, itu diambil dari tabungan item. Nah, kalau misalkan tanggal, berarti kita butuh titik date atau tanggal. Nah, kenapa error? Kita lihat bahwa date ini nggak bisa diassign ke tipe string. Karena tanggal yang kita definisikan ini dia tipenya date. Sedangkan inner text dia hanya bisa menerima string. Maka kita harus mencari cara supaya tanggal ini itu bisa kita ubah menjadi string, ya. Kalau mau kita ubah ke isostring, ya, mungkin saya tunjukkan dulu sedikit. Misalkan new date ini untuk tanggal hari ini, tapi kalau kita ubah ke to isostring, to iso, sepertinya iso-nya huruf besar. Ya, dia akan muncul string begini. Nah, kalau kita gunakan to isostring, maka errornya terselesaikan. Cuman kita tidak ingin menampilkan tanggal di tabel ini, tentu kita tidak mau. Nah, caranya kita harus melakukan konversi menuju format yang diinginkan. Misalnya menjadi 10 Juli 10 strip 07 strip 2023. Nah, kita akan buat satu buah fungsi utilitas atau fungsi yang memiliki kegunaan ketika nanti kita memanggilnya lagi. Nah, di sini kita buat fungsi utility yang namanya formatDate. FormatDate. FormatDate ini dia menerima raw date. Raw date ini tanggal yang diterima dalam tipe date maupun tipe string. Karena nanti bisa saja kita mengirimkan isostring di dalam raw date. Jadi kita terima raw date. Raw date ini seperti tanggal yang masih mentah yang ingin kita olah gitu ya. Menjadi format yang kita inginkan. Untuk sekarang kita tidak membuat format yang fleksibel. Kita cukup bikin tanggal, strip bulan, strip tahun. Sederhana saja. Nanti ini return-nya string. Baru kita buat fungsi di dalamnya apa. Nah, kenapa masih error? Karena kita belum melakukan return string apapun. Dan itu tidak masalah untuk sekarang ini. Nah, pertama, karena dia bisa menerima date atau string,
maka kita harus ubah kembali atau pastikan lagi buat satu variabel untuk mengkonversi ulang tanggal yang diterima ini menjadi tipe date lagi, tipe objek date lagi. Jadi, misalkan raw date object. Nah, raw date ini kita akan konversikan menjadi objek date lagi, walaupun yang diterima masih date, ya kita tegaskan kembali lah, seperti itu. Jadi, di sini nanti tipenya bakalan date, kemudian kita bikin new date. Date-nya apa? Raw date. Bisa string, bisa date juga, ya. Nah, setelah itu, karena kita mau menampilkan, ini misalkan return kosong dulu, nanti kita mau menampilkan seperti ini. Day, month, year. 4 digit, ya. Nah, berarti kita harus punya variabel untuk menampung day, month, dan year. Jadi kita butuh 3 buah variabel. Day, ini day, tipenya number. Nah, kita panggil raw date object. Karena kita mau ngambil day, kita bisa gunakan get day. Kemudian kalau kita mau ngambil bulan, const month, tipenya number juga. Raw date object titik get month. Satu lagi untuk tahun, const year, tipe number, itu raw date object get year, get full year, ya, karena kita mau ngambil tahun dalam versi lengkap, yaitu 4 digit. Nah, setelah itu kita bisa melakukan return seperti ini. Kita gunakan string literal, ya, biar kita bisa memanggil variabel di dalam string, dan itu memudahkan kita untuk membacanya. Jadi, gunakan tanda kutip backtick, ya. Backtick itu tandanya dia berada di sebelah keyboard angka 1 atau di bawah escape, ya. Kita panggil day supaya bisa dipakai. Gunakan tanda $, kemudian kurung kurawal day. Kemudian karena formatnya pakai strip, kita gunakan strip. $, kurung kurawal month. Kemudian strip lagi, $, kurung kurawal year. Seperti ini, ya. Nah, kadang-kadang return ini, kalau 10, misalkan, kalau misalnya day atau month, ini angkanya di bawah 10. Tentu kita mau format seperti ini, itu tetap 2 digit, khususnya untuk day and month. Nah, bagaimana kalau day dan month ini di bawah 10? Tentu dia hanya 1 digit, karena cuma 1 angka, seperti angka 1 sampai 9. Tapi kalau angka 10 ke atas, dia oke, 2 digit. Maka, kalau misalkan 1 digit, maunya kan 09, 07, 2023. Gitu. Jadi, nggak bisa 97 2023. Kecuali kalau teman-teman mau seperti ini juga nggak masalah. Cuma biar konsisten, day dan month ini sama-sama 2 angka. Nah, berarti kita perlu nanti satu fungsi utility untuk memisahkan, bukan pemisah ribuan, lebih ke untuk menampilkan awalan 0 ini, ya. Kita bikin fungsi yang namanya show leading 0. Artinya, kita mau menampilkan angka 0 atau tidak, ya. Sebenarnya gampang aja. Ini dia akan menerima X itu number, suatu angka, misalkan X gitu. Nanti dia akan mengembalikan string. String ini nanti akan kita concat dengan day dan month ini. Kemudian, gunakan arrow function seperti biasa.
kita return seperti ini. Jika X lebih kecil dari 10, kita gunakan operator ternary ya. Maka, tanda tanya artinya maka, kalau X-nya lebih kecil dari 10, maka munculkan angka 0. Ya, kembalikan angka 0. Tapi selain itu, berarti kalau lebih dari 10, atau 10, jika sama dengan 10 atau di atasnya, maka kita tidak perlu lagi melakukan penambahan angka 0, alias string kosong. Nah, artinya di sini, kita bisa menggunakan fungsi tersebut, gitu. Fungsi tersebut yang ini, ya. Jadi, sebelum $day, teman-teman bisa tambahkan show, atau mungkin bisa bikin $awal lagi, show leading zero dari day. Kecuali teman-teman kalau nggak mau nampilin awalan 0 juga nggak masalah. Kemudian man juga perlu ya. Kita panggil $awal lagi. Hati-hati ya, jangan sampai salah. Show leading zero dari man. Artinya kita ngecek kalau day lebih kecil dari 10, berikan angka 0. Tapi kalau lebih besar, ya udah, kembalinya ya string kosong aja. Artinya tidak menampilkan apapun. Man juga seperti itu. Nah, setelah kita melakukan formatted date, nah, kita kembali lagi ke sini. Ya, ini hapus komentarnya. Karena formatted date sudah mengembalikan string, yang logikanya sudah kita buat, maka kita tinggal pakai di sini. Formatted date, kurung kurawal, kurung buka, kurung tutup biasa. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mau tambahkan teks untuk nominal. Ya. Tabungan nominal TD titik inner text. Nah, di sini kita cukup panggil tabungan item titik nominal. Tapi, kenapa dia error lagi? Number is not assigned to type string. Nah, nominal ini dia tipe number, dia tidak bisa di-assign ke tipe string. Maka, kita bisa tambahkan plus di sini. Atau kalau tidak bisa, biasanya menggunakan, kalau plus kan ke number ya, oke, salah. Nah, di sini, kita bisa tambahkan titik to string. Nah, cuman kalau to string, kalau misalkan ada nominal yang besar, 500.000. Misalkan kalau banyak digit, kita keterbacaannya sulit, gitu. Dan kita perlu ada tanda pemisah ribuan. Seperti yang sering kita lihat. Misalkan 500.000, maka 3 digit di belakangnya dikasih tanda titik. Kalau misalkan 1.500.000, ada 1.500.000 gitu. Nah, kita juga harus melakukan konversi nominal ini juga gitu. Nah, caranya kita buat satu fungsi utility lagi yang namanya, sebentar saya cek dulu, thousand separator namanya, thousand separator. Nah, ini juga menerima angka X number yang tipenya string, ya. Nah, apa yang di return? Nah, sebenarnya nanti kita akan mencari suatu regex ya. Jadi, pertama, X ini tipenya number, kita ubah dulu ke string. Setelah kita ubah ke string, baru kita replace. Nah, replace ini nanti kita akan memberikan regex ya, regular expression. Nah, sekarang saya akan cari dulu referensi untuk regex, karena regex ini cukup panjang, jadi nanti teman-teman boleh disalin atau nanti bisa di copy scriptnya, atau mungkin
teman-teman punya solusi lain untuk pemisah ribuan ini. Oke? Ditunggu. Baik, silakan teman-teman buka kembali browsernya. Nah, di sini buka tab baru, ini aplikasi kita, ini buka tab baru. Ya. Buka tab baru, kita akan mencari yang namanya JavaScript JS Thousand Separator. Nah, kita cari Stack Overflow karena kita butuh untuk nge-copy regex-nya karena ini cukup panjang ya. Di sini kalau misalkan ada hasil pencarian pertama bisa teman-teman klik. Teman-teman tinggal lihat aja apa isu yang ditanyakan 13 tahun lalu, ini cukup lama ya. Teman-teman bisa scroll ke bawah, teman-teman bisa kalau ketemu seperti ini ya, yang ada function number with commas, silakan klik atau misalkan teman-teman bisa copy regex-nya ya. Tinggal Ctrl C atau copy aja fungsi replace ini semuanya gitu. Ctrl C, kemudian ini kita timpa di sini. Ya, kita paste ke sini. Nah, Thousand Separator ini langsung kita gunakan di sini. Thousand Separator, buka kurung, tutup kurung. Jadi parameter yang diterima adalah nominal yang tipenya number. Oke ya. Mungkin sampai sini ada yang masih ketinggalan. Kalau teman-teman masih belum ngikutin, mungkin bisa di pause sejenak atau bisa teman-teman improve lagi. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini kita sejauh ini masih belum melakukan kompilasi, kita masih baru menyet up fungsinya, cuma belum kita gunakan untuk load tabungannya. Jadi kita masih membangun sebuah fungsi logika untuk menampilkan datanya dulu, oke? Nah, setelah itu, TD sudah ada teksnya, yang untuk tanggal kedua, TD yang kedua untuk nominal sudah ada teksnya. Maka kita bisa tambahkan ke dalam TR sini. Ya. Jadi, TD sudah kita buat 2, child-nya sekarang kita masukin ke parent, yaitu TR-nya. Cara kita masukkannya gampang, panggil aja yang akan menjadi parent-nya siapa. Menjadi induknya siapa? Tabungan TR. Tabungan TR titik append. Ya. Append ini bukan cuman bisa nerima satu, karena di sini kalau teman-teman lihat ya, untuk tooltipnya seperti ini, dia menerima nodes, artinya dia bisa menerima elemen bisa lebih dari satu, cuma ini di spread aja. Jadi kita tinggal manggil tabungan tanggal TD, tabungan tanggal TD, tabungan nominal TD. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu, kita return tabungan TR. Untuk apa? Kita akan gunakan load tabungan yang mengembalikan sebuah TR yang baru untuk kita looping di sini. Nah, misalkan kalau teman-teman tidak mau bikin seperti ini, mau teman-teman copy and paste di sini nggak masalah, cuman kita ingin membuatnya itu lebih modular gitu, biar mudah dibaca kodenya. Nah, di dalam load tabungan itu yang kita lakukan adalah, nah sekarang kita sudah punya setiap TR-nya, oke? Oke, pertama kita kembali ke iterasinya. Kita akan manggil load tabungan item. Kan seperti ini, dia menerima T. T itu tadi I tabungan dan sesuai dengan yang ini. Nah, karena dia akan mengembalikan TR, TR ini akan kita masukkan ke parent body ini, gitu. Maka panggil tabungan body, terus kita append si load tabungan item yang mengembalikan TR tadi, gitu. Jadi di sini tabungan body titik append, baru di dalamnya ini. Nah, kalau teman-teman lihat ada otomatis tanda tanya seperti ini. Artinya
si elemen body ini, dia ada potensi mengembalikan nilai 0. Ya. Artinya, kalau tanda tanya ini artinya, jika tabungan body ini tidak 0, maka kita bisa jalankan fungsi append. Tapi kalau misalkan tabungan bodinya nilainya 0, ada kemungkinan 0, maka fungsi append ini tidak akan dijalankan. Gitu. Ini istilahnya append ini dijalankan kok tergantung kondisi dari tabungan bodinya seperti apa. Karena kalau tidak bikin tanda tanya seperti ini, maka ada error seperti ini. Nah, karena dia mengatakan bahwa tabungan body itu ada kemungkinan nilai 0. Karena apa? Tabungan body ini, dia tipenya itu adalah union type ya. Jadi, bisa elemen, bisa 0. Ya. Makanya harus berikan tanda tanya seperti ini. Dan itu berlaku juga kalau misalkan ada nilai yang possibly undefined. Ya, nanti teman-teman bisa coba. Nah, setelah itu selesai, maka kita siap untuk nge-load tabungan, ya. Kita panggil fungsi load tabungannya. Nah, tapi sebelum itu, kalau kita ingin nge-load sesuatu, standarnya adalah kita pastikan bahwa dokumen DOM tersebut itu selesai di loading dulu, baru kita bisa menjalankan sesuatu. Ya. Jadi kita panggil dokumen add event listener. Nama eventnya adalah dokumen content loaded. DOM content loaded ya. DOM content loaded, kalau ada autocomplete dipilih saja DOM content loaded. Kemudian fungsinya apa? Oke, saya akan gunakan arrow function. Seperti ini. Nah, yang kita lakukan adalah kita load tabungannya. Nih, kita load tabungan ini. Bukan itemnya, karena itemnya sudah dipakai di load tabungan. Oke, kita panggil load tabungan. Seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, kita lihat di browser, belum ada perubahan apa-apa. Sekarang kita akan compile ulang dan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Sekarang kita akan compile sekali lagi, kalau teman-teman ingat, nih tst script.ts. Kita tunggu. Nah, di sini kenapa ada error di sini? Karena di sini ada date yang not assignable to type, string, or number. Oke, kita selidiki errornya. Di sini, walaupun di sini tidak ada peringatan error apapun ya. Oke, mari kita periksa kembali. Mungkin saya mau buka catatan sebentar, sedikit aja. Oke. Ini bertipe string. Ya. Nah, kadang-kadang di sini target dari kompilasinya ini secara default menggunakan ES 2016. Nah, sekarang selain kita nge-compile, kita juga harus target kompilasinya ke JavaScript versi yang mana atau ECMAScript versi yang mana. Jadi dengan cara menambahkan dash target spasi ES 2017. Kadang-kadang masalah versi dan ini solve ya. Jadi kalau teman-teman menemukan error seperti ini, padahal di kode editor VS Code-nya tidak nge-hint atau menampilkan errornya, maka bisa saja target JavaScript yang dikompilasinya perlu diubah terlebih dahulu. Ya, karena selama saya mengerjakan ini saya juga sempat menemukan error seperti ini. Oke, maka nanti untuk nge-compile selanjutnya kita akan selalu menambahkan target ES 2017. Nah, kembali ke browser, kalau kita lihat, kita refresh, nah, data ini sudah muncul. Tapi kita selidiki kenapa di sini angka 0. Oke, kita cek ya. Nah, kenapa bisa 0 begini?
Ini bisa saja karena ini kan angka 6. Oke, sekarang kita coba debug dengan cara kita nggak pakai formatted date. Kita langsung, kita tetap pakai formatted date, cuma yang show leading zero ini. Yang mungkin menyebabkan bug ya. Kita cut, tapi untuk sementara aja. Nanti kita akan coba fix. Kita compile ulang. Dengan perintah yang sama, di sini ada 6, ada 0, ada 1. Oke. Kita coba lagi, telusuri lagi. Get day ini number. Dia menggunakan local time. Waktu lokalnya, ya. Kalau misalkan kita coba selidiki, misalnya ini console log deh. Raw date object. Nah, sekedar informasi supaya kita tidak selalu nge-compile secara manual, maka kita bisa menambahkan satu opsi lagi, min watch. Watch ini untuk TypeScript ngecek perubahan kalau misalkan kita nge-save kode dan ada perubahan. Maka dia akan nge-compile ulang secara otomatis tanpa kita harus melakukan compile secara manual. Oke, nah kalau seperti ini sudah kita tidak perlu apa-apa lagi. Kita tinggal refresh, kita coba cek. Ini 8, 9, 10. Oh, day ini itu adalah mengambil hari ya, hari Senin sampai Minggu ya. Jadi kalau kita cek di tanggal 8 Juli, ini ada kesalahan sih. Ini Sabtu 8, hari Sabtu tuh adalah day-nya 6. Sunday, day-nya 0. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 6. Tanggal 9, Sunday, hari ke-0. Monday, 10. Berarti ini kita bukan gunakan get day lagi. Ya. Oke, sekarang kita kembalikan dulu. Yang tadi kita undo. Oke. Nah, sekarang kita bukan get day. Tapi day ini tetap kita save ya. Mungkin day dalam konteks bukan. Mungkin kita coba titik get apa? Get date ya. Get date yang benar. Oke? Atau kita ubah menjadi variable date aja deh biar supaya tidak membingungkan ya. Jadi di sini date. Nah, ini sudah otomatis tercompile, jadi kita nggak perlu compile lagi. Maka di sini sudah auto refresh. Nah, terus bagaimana? Ini tanggalnya belum di tengah, kemudian nominalnya belum berada di sebelah kanan, ya. Nah, ini ada cara lagi. Nah, bagaimana cara kita menambahkan kelas utility text center dan kelas utility text right? Nah, kembali ke load tabungan item. Di sini, selain kita membuat elemen, kita juga menambahkan kelas list ya. Jadi di DOM itu kita bisa menambahkan kelas ya pada suatu elemen, baik elemen selektor maupun elemen yang kita create sendiri ya. Jadi kita buat tabungan tanggal titik class list titik add ya, tambahkan kelas. Kalau TD yang pertama untuk tanggal kita buat tulisannya di tengah menggunakan utility kelas text center. Jadi di sini text center. Baru kelanjutannya yang nominal biasanya dia di sebelah kanan, rata kanan ya. Tabungan tanggal atau nominal TD titik class list titik add text right. Teks yang ada di sebelah kanan ya. Kalau kita save, kita
udah auto refresh juga oleh live server, maka hasilnya seperti ini ya. Teman-teman bisa sesuaikan lagi, kembali lagi ke selera teman-teman untuk stylingnya. Nah, untuk menampilkan daftar tabungan sudah selesai, sekarang kita akan menjalankan fungsi penyimpanannya. Nah, pertama, kita panggil dulu. Ini pertama kita lihat dulu ya. Mungkin ini bisa kita hapus TR-nya supaya tidak bingung. Nah, sekarang kita akan mengambil nilai input yang ada pada ID tanggal dan ID nominal. Ya. Maka kita lakukan DOM selection lagi untuk mengambil elemen input yang tanggal dan mengambil elemen input yang nominal. Ya. Nah, kita akan scroll ke paling atas lagi, mungkin di bawah konstanta tabungan kita bisa buat namanya tanggal input. Ya. Ini untuk mengambil elemen ini. Nah, kita ambil menggunakan ID saja ya. Jadi biar konsisten kita selalu gunakan query selector. Dokumen, titik query selector, tanda pagar, tanggal. Kemudian cons nominal input, dokumen, titik query selector, tanda pagar, nominal. Seperti ini, ya. Setelah itu, kita akan tambahkan satu buah event ketika form ini disubmit, ya. Artinya ketika kita klik simpan, dia melakukan submit, ya. Kalau kita melihat perilaku form itu, kalau button tipenya submit, maka sama aja dengan menjalankan event on submit ketika on submit di elemen form. Sama artinya dengan button on click, tapi yang tipenya submit. Oke? Oke, sekarang kita buat eventnya. Jadi sebelum load tabungan, kita bisa menambahkan seperti ini. Pertama, kita ambil dulu elemen formnya, ya, menggunakan query selector juga. Misalkan di sini form input nominal sama dengan dokumen, titik query selector, ID-nya adalah form input nominal, ya. Kemudian kita lihat lagi apa yang dibutuhkan, yaitu kita tambahkan event ini ketika submit. Jadi form input nominal titik add event listener. Eventnya apa? Nah, kalau kita misalkan nih ada muncul dua pilihan seperti ini, kalau tidak muncul teman-teman bisa pencet Ctrl, tahan, kemudian spasi, ya. Kalau misalkan nih nggak muncul nih pilihannya, tekan aja Ctrl spasi. Terus di sini dia cuma punya full screen change sama full screen error. Kita maunya ada submit. Kalau kita tulis submit, ini masih error. Ya, karena di sini tidak di-provide gitu. Jadi submit ini tidak di-provide sama form input nominal. Ya, padahal kita sudah menyeleksi dia adalah suatu form. Nah, maka dari itu kita harus tegaskan kembali dia adalah elemen apa. Karena kan ini kalau kita manggil ID doang kan kita nggak tahu dia adalah elemen table, elemen input, elemen form. Ya, TypeScript tidak tahu. Maka kita harus kasih tahu secara spesifik menggunakan keyword as. Ya. As HTML form element. Seperti ini. Jadi ada sebuah tipe dalam DOM yang namanya HTML form element. Nah, di sini itu
kita bisa hapus tanda tanyanya, harusnya begitu. Oke, ini kenapa masih error ya? Kita coba lagi. Form input nominal titik add event listener. Nama eventnya adalah, nah sekarang kita bisa pilih submit. Oh, karena kita belum menambahkan functionnya ya. Oke. Nah, di sini tambahkan arrow function. Di sini ada parameter event. Parameter event ini kita bisa manggil prevent default. Artinya kita cegah aksi default ketika submit itu terjadi. Nah, tanpa kita menambahkan prevent default, maka dia akan menjalankan perilaku default. Perilaku default form apa? Kalau di submit, dia akan melakukan HTTP request yang menyebabkan nanti dia akan loading ya. Oke, sekarang kita matiin dulu yang ini. Kalau kita save dan ini ke reload, kalau kita pilih tanggal dan masukkan nominal, kita klik simpan, dia akan nge-reload gitu. Nah, kita nggak mau seperti itu. Harus dicegah aksi defaultnya. Jadi biar supaya dia tidak ke reload atau tidak loading gitu. Karena kita menyimpan datanya di dalam variabel, tidak menyimpan di dalam database, maka ketika refresh ya ke reset lagi variabel yang ini gitu. Nah, setelah itu kita jalankan fungsi add tabungan. Nah, fungsi ini belum kita buat. Kita buat fungsinya terlebih dahulu. Nah, kita buat di atasnya event DOM content loaded ini, kita buat namanya add tabungan. Ini tanpa parameter apapun karena kita murni akan menjalankan atau menyimpan tabungan saja. Ya. Kita ambil value dari inputan dari tanggal dan nominal yang sudah kita seleksi sebelumnya. Jadi kita buat const tanggal. Nah, kita panggil si tanggal input yang sudah kita seleksi. Tanggal input titik value. Nah, cuma di sini tidak ada atribut value gitu. Kalau kita panggil value dia tidak bisa. Karena dianggap value itu tidak ada di tipe elemen. Nah, di sini kan yang dikembalikan adalah elemen. Nah, kita harus kasih tahu secara spesifik lagi. Di sini kita tegaskan ya. Jadi keyword as itu sebenarnya untuk nge-assert atau menegaskan tipe apa yang betul-betul ingin kita terima. Tapi selagi tipe ini masih relevan. Ya. Kalau misalkan kan elemen ini masih terlalu umum nih. Nah, kayak istilahnya ada generiknya lah. Nah, mungkin kita bisa menspesifikkannya. Ya, jadi kita gunakan as. As apa? Kita mau kasih tahu dia itu elemennya sebenarnya adalah elemen input, yaitu HTML input elemen. Nah, di sini juga as HTML input elemen. Oleh karena itu, value ini bisa kita gunakan. Begitu juga untuk nominal. Nominal input titik value. Ambil value-nya. Nah, kemudian oke. Kita buat objek di sini. Tabungan objek. Nah, kita buat objek yang sebenarnya tipenya juga I tabungan ya. Nah, berarti harus berupa tabungan. Nah, di sini kita buat tanggal. Tanggal di sini ingat tipenya wajib date. Kalau value, dia tipenya string. Maka kita harus konversi ke dalam tipe date. Caranya kita gunakan new date dari apa? Value dari tanggalnya.
gitu. Kemudian kita tambahkan lagi, oh ini tanda koma, kita tambahkan lagi untuk nominal. Nominal adalah, ya nominal itu sendiri ya, nominal ini, cuma error, karena nominal ini menerima string, sedangkan nominal ini pada i tabungan dia adalah tipenya number. Jadi cara kita ubah ke tipe number, kita harus paksa ke integer. Bisa dengan menggunakan plus atau bisa gunakan parse in. Terserah mau gunakan yang mana saja. Baru setelah itu kita push ya. Objek ini yang sudah kita terima nilainya, kita push ke dalam variabel ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa array bisa kita tambahkan elemennya itu dengan menggunakan metode push. Ya. Jadi kembali ke add tabungan, kita panggil variabel tabungan titik push. Apa yang kita push? Kita push si objek yang sudah kita terima value-nya. Tabungan objek. Setelah kita push, kita harus nge-load ulang ya. Kalau tidak di-load ulang ya sebenarnya ketika di-save ya tidak terjadi apa-apa gitu ya. Kita coba dulu. Pilih tanggal berapa saja. Misalkan ini 12.000, klik save. Tidak terjadi apa-apa. Ini belum nambah, supaya nambah kita load kembali ya. Kita load ulang si tabungan ini. Load tabungan. Load tabungan. Kalau sudah, ini udah ke-reload. Kita coba refresh. Ini kita biarkan tanggal dan nominal seperti ini. Kita klik simpan. Dia nambah. Loh, kok dia nambah 4? Kalau kita tambah lagi, dia bertambah 5. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, penyebabnya adalah kita kembali lagi di load tabungan sini. Nah, jadi ketika dia melakukan load tabungan setelah di-save, kan awalnya dia ada 3. Kalau dia ada 3, ketika di-load, maka dia akan nge-load tabungan dengan 3 item. Kemudian setelah di-save, berarti kan ini di-push 1 menjadi 4. Nah, ketika di-push jadi 4, load tabungan ini masih akan membuat kita melakukan load lagi dan melakukan yang namanya ya append 4 buah TR lagi. Nanti di-save lagi, dia akan nge-looping 5 lagi tanpa menghapus yang lama. Jadi penyebabnya sebenarnya karena dia nge-load yang 4 baru ini misalnya, tapi ini harus kita hilangkan dulu gitu. Jadi sebelum kita looping, kita bersihkan dulu tabungan body ini. Caranya gimana? Gampang. Tabungan body itu kita gunakan inner HTML. Inner HTML sama dengan string kosong seperti ini. Tapi kita lihat lagi kenapa dia error ya. Karena ketika kita mau nge-assign sesuatu ke dalam properti, maka di sini dia tidak bisa memiliki optional akses properti yang ada tanda tanya seperti ini. Karena tabungan body kan ada possibly null. Kalau null kan ya biasanya kan kalau kita mau akses propertinya kan kita gunakan tanda tanya. Nah, cuman kalau ini yang sifatnya assignable, ini tidak bisa dilakukan. Maka yang harus kita lakukan adalah yaitu kita assert lagi atau kita tegaskan lagi. Nah, dia tegaskan lagi gunakan keyword as menjadi apa? HTML elemen. T-body ini kan adalah elemen, jadi kita tegaskan sebagai HTML elemen. Oleh karena itu, maka tabungan body ini
atau tabungan T-body sebenarnya. Ini T-body ya, jangan sampai salah. Ini kita tidak pakai tanda tanya lagi karena sudah kita pertegas kembali bahwa tabungan T-body ini adalah HTML elemen dan ini masih relevan ya. Makanya select bodinya, bersihkan dulu. Setelah dibersihkan, baru kita isi kembali berdasarkan apa yang ada di sini, termasuk yang sudah di-save, di-push. Seperti itu, ya. Oke, mungkin cukup dulu videonya. Mungkin ini kita sudah cukup terlalu lama ya. Semoga teman-teman juga betah menyaksikan video ini. Kalau teman-teman berhasil, mungkin bisa teman-teman komentar di bawah video kita. Kalau misalkan teman-teman juga bingung, bisa juga berdiskusi bareng saya di kolom komentar. Mungkin teman-teman lain juga bisa membantu. Teman-teman juga bisa memodifikasi aplikasi ini sesuai dengan selera atau keinginan teman-teman masing-masing. Jadi, demikianlah studi kasus kita mengenai selama kita belajar TypeScript ini. Semoga selama kita belajar TypeScript ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman, dan sekaligus juga mohon maaf mungkin jika terjadi hal-hal yang berkenan baik secara teknis maupun non-teknis, dan saya mengusahakan agar selalu bisa meningkatkan atau bisa melakukan improvement dari segala masalah teknis yang ada. Mungkin dari masalah penyampaian atau masalah audio dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa komentari juga nanti di video di bawah, dan nanti jangan lupa bisa ikuti sosmed yang saya punya ya. Nanti bisa teman-teman cek di playlist ya, atau di channel ya. Di situ nanti teman-teman bisa cek about, atau nanti teman-teman bisa cek link di description, walaupun mungkin belum bisa diklik saat video ini dibuat. Mungkin teman-teman ya untuk sementara bisa copy terlebih dahulu ya sosmed atau link yang ada di bawah. Jadi sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa untuk series selanjutnya.